A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio televisi Silaturahim yang dirahmati Allah. Assalamualaikum alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih bersama-sama di bawah naungan Al-Quran dalam suasana Ramadan yang penuh dengan rahmat. Kita berada di hari ke-18 tanpa kita rasakan. Hari-hari yang begitu berharga, bernilai, yang memberikan kesempatan bagi orang-orang yang beriman untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya. 18 hari telah berlalu. Yang tersisa bagi kita hanya beberapa hari yang singkat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kita semua untuk dapat mengkhusyukkan diri kita, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, memohon ampun atas segala dosa dan kelalaian, bertaubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah tadinya kita terlunta-lunta dalam penyimpangan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita semua dalam keadaan muslimin, mewafatkan kita dalam keadaan muslimin, dan mengumpulkan kita kelak bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabatnya. Begitu pula saudara-saudara beliau dari para nabi, para rasul, dan para siddiqin, serta para syuhada yang membuktikan keimanan mereka, keislaman mereka dengan mengorbankan apa-apa yang mereka cintai di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tema-tema yang dibicarakan oleh Al-Quran yang Allah ingatkan kita semua untuk tidak melakukannya adalah An-Najwa. An-Najwa yang artinya kita berbicara dengan cara berbisik-bisik, kasak-kusuk, dengan persoalan-persoalan yang tidak mendatangkan manfaat bagi kita, tapi malah menimbulkan kebencian, permusuhan, pertentangan. Juga kita terpelosok dalam perbuatan yang akan menjerumuskan kita ke dalam kehormatan saudara-saudara kita, juga menimbulkan keresahan. Apabila masyarakat Islam melakukan hal ini, niscaya akan menimbulkan ketidaktentraman di tengah-tengah mereka. Seperti yang kita jumpai saat ini, bagaimana kaum muslimin dengan mudah untuk berbicara kasak kusuk, baik melalui WA, melalui juga Instagram, melalui hal-hal yang kadang-kadang lebih banyak merugikan mereka. Baik menyangkut urusan rumah tangga, urusan-urusan yang kembali kepada hubungan sosial, banyak orang-orang yang terluka disebabkan karena hal ini. Kalau kita berbicara secara rahasia bersama teman kita untuk urusan kebaikan, itu merupakan
hal-hal yang akan memberikan manfaat. Tapi kalau kita berbisik-bisik, kasak-kusuk, menceritakan aib orang lain, atau kita memberikan komentar terhadap sesuatu tanpa dasar pengetahuan, atau hal-hal yang menyangkut urusan negara yang tidak kita ketahui, kita ikut berbicara di dalamnya, menyebarkan berita-berita hoak yang akibatnya akan membuat akhirnya di antara yang benar dan salah bercampur menjadi satu, menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita harapkan hendaknya kita tidak melakukan hal ini kecuali untuk hal-hal yang membawa kebaikan bagi kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita orang-orang yang beriman untuk tidak melakukan pembicaraan rahasia, berbisik-bisik, berkasak-kusuk, kecuali untuk hal-hal yang membawa manfaat kebaikan bagi kita semua sebagaimana yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kita awali renungan kajian kita di bawah naungan ayat-ayat Allah dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Ikhwan, akhwat, pendengar pemirsa yang dirahmati Allah. Di dalam suratun Nisa ayat 114, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua bahwa tidak ada manfaatnya dari pembicaraan rahasia, kasak kusuk, berbisik-bisik di antara kita, kecuali kalau kita melakukan beberapa hal yang bermanfaat. Adapun selain dari ini merupakan hal yang sia-sia, merugikan kita, merugikan juga masyarakat kita, merugikan juga bangsa dan negara kita. Oleh karena itu orang yang beriman seharusnya hanya mengerjakan hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bagi bangsa dan negaranya. Dia tidak berbicara kecuali dengan pembicaraan yang bermanfaat. Sebagaimana sabda Nabi, "Man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah, beriman juga kepada hari akhir, merasakan bahwa apa yang diucapkan, diperbuat akan ditanya oleh Allah. Tidak ada satupun yang hilang. Maka orang yang beriman, dia hanya akan berkata yang baik atau dia berdiam. Oleh karena itu pada ayat 114 Allah berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." Tidak ada kebaikan, tidak ada manfaat, tidak ada keuntungan, bahkan yang terjadi adalah kerugian. Dari kasakusuk, bisik-bisik dan pembicaraan rahasia mereka, illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas, kecuali melalui najwa atau berbisik-bisik tersebut dengan tujuan untuk mengajak orang bersedekah, berbicara kepada saudara kita yang mampu, kepada mereka-mereka yang mempunyai kelebihan,
kita berbicara dengan mereka untuk bersama-sama mengumpulkan kelebihan yang Allah berikan pada kita untuk bersedekah membantu sesama kita. Mengingatkan bahwa ada saudara kita yang butuh. Ada satu masyarakat juga yang mengalami kekurangan. Kita menolong seseorang yang sedang menghadapi musibah. Kalau kita kasakusuk berbisik bersama beberapa rekan kita untuk melakukan hal ini merupakan hal yang amat menguntungkan bagi kita. Tidak akan mendatangkan kerugian sedikit pun. Tapi kalau kita kasakusuk membicarakan tentang kekurangan seseorang, perilakunya, ini tidak akan memperbaiki keadaan, malah akan membuat kita terjerumus dalam dosa. Kalau orang yang bersangkutan dengar, akan timbul nanti kebencian, permusuhan di hati. Dan akan membuat akhirnya pemandangan di sekeliling kita suram, karena kita melihat dan memandang yang tidak baik sama sekali. Pembicaraan yang buruk akan menimbulkan kesuraman di hati, menimbulkan kegelapan. Begitu juga masyarakat yang mendengarkan hal-hal seperti ini juga akan merasakan suasana suram, tidak menyenangkan sama sekali. Tapi kalau kita menyebarkan kata-kata yang baik, cerita yang baik, perbuatan yang baik dan mulia, atau masyarakat mendengarkan bahwa si fulan yang menderita dibantu oleh saudaranya, orang yang sedang mengalami kesedihan datang orang memberikan pertolongan padanya, hal-hal ini akan memberikan harapan di tengah masyarakat. Seperti cuplikan-cuplikan video yang kita saksikan di YouTube ya, atau di siaran televisi yang memberikan motivasi buat kita mengenai kebaktian anak pada orang tua. Demikian pula kemurahan hati seseorang untuk menolong saudaranya. Atau perbuatan-perbuatan yang mengajak untuk memperbaiki lingkungan. Ini memberikan kabar gembira, harapan, dan suasana yang indah. Dan membuat masyarakat akhirnya mencintai juga hal-hal yang baik. Tapi kalau yang beredar berita-berita yang tidak menyenangkan, berita-berita yang buruk, hal-hal yang negatif, seperti yang dulu kita saksikan, kabar-kabar di pos kota atau di harian terbit yang tidak sama sekali menyenangkan, ini membuat akhirnya suasana masyarakat suram, tanpa harapan. Tapi kalau mereka mendengarkan hal-hal yang positif, yang baik, yang mengajak pada kemuliaan, ini akan membuat di mana-mana masyarakat terpanggil untuk melakukan hal-hal yang mulia. Karena masyarakat ini unik. Mereka tergantung apa yang dibiasakan di tengah-tengah mereka. Kalau yang terbiasa mereka dengar dari pembicaraan dan kasakusuk di seputar bola, mereka hanyut bersama pembicaraan mengenai bola. Atau katakan berbicara di dunia entertainment, semua orang akan ikut berbicara masalah tersebut. Atau katakan berbicara mengenai gadget, kita saksikan bagaimana ramai-ramai orang berbicara ke arah tersebut. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab pemimpin, tokoh masyarakat, para ulama, para kiai untuk membangun opini yang sehat di tengah-tengah masyarakatnya. Tapi kalau kiai sama ulamanya atau habaibnya, dari mulutnya keluar kata-kata yang tidak baik. Pembicaraan yang menyerang sana, menyerang sini, menyebarkan fitnah, atau kata-kata yang mengandung ucapan-ucapan yang tidak baik, yang tidak senonoh, dari guyon, humor dalam menyampaikan ayat Allah, ini akan merusak betul-betul selera masyarakat dan akan membangun opini yang betul-betul sakit. Jadi tidak ada kebaikan pada kebanyakan kasakusuk, bisik-bisik pembicaraan rahasia mereka, kecuali yang mengajak untuk bersedekah. Au ma'rufin, au islahin bainan nas, atau mengajak orang-orang di sekeliling kita untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf. Kata ma'ruf berbicara mengenai nilai-nilai kebaikan, kemuliaan yang bersifat universal. Bukan hanya dianggap sebagai satu yang baik oleh sebagian masyarakat, tapi semua manusia akan melihat perbuatan-perbuatan tersebut atau ucapan tersebut merupakan hal-hal yang mereka pandang baik. Oleh karena itu menolong sesama,
meringankan penderitaan orang-orang yang menderita, membantu mereka yang sakit, memberikan solusi bagi mereka-mereka yang sedang mengalami kebingungan dan stres, bersikap jujur dalam menyampaikan kebenaran, dalam berbicara, begitu pula jujur dalam menjalankan jabatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dengan penuh amanah. Ini semua merupakan perbuatan yang mulia yang masuk dalam kategori ma'ruf. Seluruh bangsa, seluruh umat manusia mengenali bahwa itu merupakan hal-hal yang baik, walaupun pelaku kejahatan juga memandang bahwa ini merupakan hal yang baik walaupun perbuatannya berbeda dengan apa yang di hatinya. Tidak ada pencuri yang ingin anaknya menjadi pencuri. Tidak ada sama sekali garong yang ingin anaknya menjadi garong. Mereka ingin anak-anaknya menjadi manusia-manusia yang baik. Tidak ada koruptor yang ingin anaknya menjadi koruptor. Tidak ada juga orang-orang yang penzina yang ingin anaknya juga melakukan perbuatan yang sama. Dia ingin anaknya menjadi orang-orang baik. Para koruptor memasukkan anak-anak di sekolah-sekolah yang diharapkan bisa mendidik anaknya menjadi baik. Jadi tidak ada kebaikan pada kasak-kusuk, bisik-bisik mereka kecuali yang mengajak orang bersedekah atau mengajak kepada yang ma'ruf. Kalau setiap anggota masyarakat yang sadar, yang beriman, mengajak saudaranya untuk berbuat yang ma'ruf, dalam waktu relatif singkat, lingkungan kita akan berubah menjadi lingkungan yang mencintai yang ma'ruf. Tapi kalau kita mengabaikan hal ini, bahkan terlibat dalam menyebarkan hal-hal yang tidak baik, mau tidak mau, ini akan melahirkan opini yang tidak baik, yang tidak sehat di tengah masyarakat. Oleh karena itu masyarakat yang sering kali berselisih, bertengkar, semua tidak lepas dari kasak-kusuk ini. Kalau dahulu kasak-kusuk hanya menggunakan lidah, sekarang kasak-kusuk diperlebar, diperluas dengan menggunakan WA, dengan menggunakan Facebook, dengan menggunakan Twitter, dengan menggunakan email. Jadi kalau kita saksikan sekarang ini, satu pembicaraan yang ditayangkan di YouTube bisa disaksikan oleh masyarakat di dunia. Jadi penyebarannya luar biasa. Betul-betul menimbulkan wabah yang mengerikan. Akhirnya membuat orang-orang bisa ragu terhadap agamanya. Kalau yang mengucapkan hal ini tokoh-tokoh agama. Kalau yang menyebarkan hal-hal seperti ini, orang-orang yang bergerak dalam bidang dakwah, akhirnya masyarakat akan kecewa. Dulu mereka tidak dapat membandingkan. Sekarang mereka bisa mendengarkan di YouTube ceramah-ceramah yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama dari berbagai macam agama. Yang disampaikan oleh kalangan motivator, yang disampaikan oleh mereka para ahli yang berusaha melakukan perbaikan. Waktu mereka menyaksikan tokoh-tokoh agama, umat Islam, berbicara yang tidak senonoh, berbicara yang tidak baik, menjadikan agama sebagai guyon dan dagelan, atau menyebarkan fitnah, pasti mereka akan kecewa, bahkan mungkin ragu terhadap agama mereka. Karena ulama-ulama ini mewakili misi yang mereka sampaikan. Di saat mereka berbicara, sebetulnya mereka sedang menyampaikan risalah Allah. Jadi kalau dari mulut mereka keluar hal-hal yang tidak benar, mereka beranggapan ini merupakan apa? Cermin dari agama yang disampaikan. Padahal agama tidak bertanggung jawab terhadap penyimpangan dan perbuatan yang dilakukan oleh ulama-ulama tersebut yang tidak takut pada Allah. Au islahin bainan nas, atau kita berbisik-bisik, berkasak-kusuk dalam rangka untuk mendamaikan di antara orang yang berselisih. Kita berbicara dengan teman-teman kita yang kita anggap mampu untuk melakukan perdamaian. Kita berbicara dengan mereka secara rahasia. Bagaimana kita berusaha mendamaikan di antara fulan dan fulan, atau di antara satu kelompok dan kelompok, di antara satu masyarakat dengan masyarakat. Kamu punya kemampuan ke arah ini, saya punya kemampuan dalam bidang ini. Mari kita satukan bersama-sama untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih. Kalau kita melakukan hal ini, niscaya akan membawa peruntungan, membawa laba yang tak terhingga bagi kehidupan kita, yang kita akan petik buahnya di hari kemudian. Nanti
Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kasakusuk bisik-bisik mereka kecuali bagi orang yang melakukan hanya dengan tujuan untuk mengajak orang bersedekah, membantu sesama, atau mengajak kepada yang ma'ruf hingga membuat masyarakat hidup dalam suasana yang penuh harap, penuh dengan keindahan, menyaksikan yang ma'ruf betul-betul menjadi apa? Menjadi opini mereka. Hingga orang tua, anak-anak, anggota masyarakat secara umum mencintai nilai-nilai mulia dan berlomba-lomba untuk melakukan hal tersebut dan memberikan motivasi bagi anak keluarga mereka. Au islahin bainan nas, atau mendamaikan di antara orang-orang yang berselisih. Mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, mengingatkan mereka bahwa perselisihan, pertentangan, permusuhan hanya akan mendatangkan kerugian bagi mereka, menimbulkan juga keresahan di tengah-tengah kehidupan mereka, dan membuat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkat dari mereka. Dalam satu riwayat, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam motivasi dan pendidikannya bagaimana berupaya untuk menyatukan di antara orang yang berselisih. Ketika dia sedang berkumpul dengan sahabatnya, Nabi berkata, la yujalisna qati'ur rahim. Orang yang memutuskan rahimnya jangan duduk di tengah-tengah kita. Fa inna rahmatallah la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Karena rahmat Allah tidak akan turun pada satu kaum kalau di tengah-tengah mereka ada orang yang memutuskan rahim. Bukan hanya pada orang yang memutuskan, masyarakat juga tempat dia berkumpul akan dijauhkan rahmat Allah kalau di tengah-tengah mereka terdapat orang yang memutuskan rahim. Berarti menjadi tugas masyarakat untuk mendamaikan orang yang berselisih, bukan masyarakat malah meniup dan mengipasi perselisihan di tengah-tengah masyarakat, ikut terlibat di dalamnya. Saya jumpai banyak majelis-majelis ta'lim, begitu juga halaqat dakwah yang disenangi atau yang paling disenangi masyarakat justru hal-hal yang seperti ini, yang menyampaikan pertentangan, perselisihan, yang menonjolkan fanatisme kelompoknya, menyerang kelompok yang lain. Kita perhatikan justru hal-hal seperti ini yang banyak disukai masyarakat. Tapi kalau yang mengajak kepada kerukunan, persatuan, perdamaian akan dicurigai. Sungguh mengherankan, bahkan akan menjumpai fitnah di sana sini. Padahal Rasul mengajak semua orang untuk berpegang pada tali Allah, tapi mereka mengajak orang untuk meninggalkan tali Allah, mengikuti ajakan dan bujuk rayu syaitan. Oleh karena itu ikhwan akhwat, dalam surat Al-Mujadilah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alam tara. Allah berfirman pada suratul Mujadilah ayat 9, Ya ayyuhalladzina amanu Idza tanajaitum fala tatanajau bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul wa tanajau bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Innaman najwa minasy syaitan liyahzuna alladzina amanu wa laysa bidharrihim syai'an illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Pada dua ayat ini untuk mengingatkan kita agar tidak melakukan kasakusuk, bisik-bisik dalam perbuatan dosa atau dalam pertentangan dan permusuhan. Allah mengingatkan kita, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tanajaitum fala tatanajau bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Kalau kalian berkasakusuk, berbisik-bisik, jangan sekali-kali kalian berkasakusuk, berbisik-bisik, melakukan pembicaraan rahasia bil itsmi wal udwan, dalam perbuatan dosa, permusuhan, pelanggaran terhadap hak-hak orang, wa ma'siyatir rasul, atau untuk bermaksiat kepada Rasul. Wa tanajau bil birri wat taqwa. Kalau kalian berbisik-bisiklah kalian, berkasakusuklah dalam hal yang baik dan positif, dalam perbuatan albir, perbuatan-perbuatan yang bajik dan mulia, wat taqwa,
atau mengajak orang bertakwa kepada Allah. Pembicaraan dalam ketakwaan yang mengajak orang-orang untuk berbuat kebaikan seperti yang tadi kita serangkan dalam suratul Nisa. Wa tanajau bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah kalian kepada Allah, di mana kalian kepadanya kelak kalian akan dihimpun dan dikumpulkan. Di sana setiap orang akan membawa catatan amalnya, mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Maka sungguh beruntung orang-orang yang Allah jadikan sebagai pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Tapi sungguh celaka orang-orang yang menjerumuskan dirinya sebagai pembuka keburukan dan penutup kebaikan. Fatuba li 'abdin ja'alahu Allahu miftahan lil khair wa mirlaqan lisyarr. Wa wailun li 'abdin ja'alahu Allahu mirlaqan lil khairi wa miftahan lisyarr. Wal iyadu billah. Lalu setelah itu Allah ingatkan bahwa kasak-kusuk berbisik-bisik dalam perbuatan maksiat, dosa dan permusuhan ini bukan datang dari apa? Bukan datang dari anjuran Allah, dari bimbingan hidayahnya, tapi itu merupakan anjuran syaitan. Innaman najwa minasyaitan, sesungguhnya berkasak-kusuk berbisik-bisik dalam perbuatan dosa ini berasal dari syaitan. Berasal dari anjurannya, dari bisikan-bisikan yang disampaikan oleh syaitan ke dalam hati kita semuanya. Jadi sesungguhnya kasak-kusuk berbisik-bisik ini ya, merupakan anjuran syaitan, bukan berasal dari Allah. Apa tujuan syaitan? Liyahzunal ladzina amanu, untuk membuat orang-orang yang beriman bersedih, berduka, mendengar kasak-kusuk pembicaraan rahasia, menjadi hoak yang menyebar, akhirnya menimbulkan kesuraman, kesedihan, menutup pintu harapan, dan menimbulkan kegelisahan, bahkan perpecahan, pertentangan di antara umat. Jadi sesungguhnya najwa ini berkasak-kusuk dalam kemaksiatan minasyaitan, berasal dari syaitan, bukan berasal dari Allah. Liyahzunal ladzina amanu, untuk membuat orang yang beriman berduka dan bersedih. Walaisa bidharrihim syai'an illa biidznillah, tapi semua ini tidak akan membahayakan mereka melainkan dengan izin Allah. Oleh karena itu jangan kita mau terlibat, terpancing, masuk terjerumus dalam najwa ini. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah dalam menghadapi ini semua orang-orang yang beriman hendaknya mereka berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita di tengah bangsa Indonesia paling sering kita mendengarkan hal ini, menjumpai berita-berita hoak beredar. Bahkan yang menyedihkan beredar justru melalui WA yang dimiliki oleh para alim ulama, para ustadz, para kiai, para tokoh agama, atau orang-orang yang dekat dengan agama. Kalau mereka orang-orang yang terbiasa dalam perbuatan maksiat dan lalai, tidak heran. Tapi kalau datang dari masyarakat yang beragama, tokoh-tokoh agama menyebarkan berita-berita yang tidak baik, ini akan membuat resah dan juga menimbulkan rusuh. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayahnya kepada kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan semacam ini yang merugikan kita. Tapi kita sibuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, mengajak orang bersedekah, menyebarkan nilai-nilai ma'ruf yang bersifat universal hingga orang menyaksikan keindahan Islam, atau mendamaikan di antara orang yang berselisih, bukan malah kita mengadu domba di antara mereka. Inilah alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semua untuk bersatu, berpegang pada tali Allah, berserah diri kepadanya dengan nama Islam, agar kita tidak masuk dalam perangkap syaitan untuk dipecah belah dan dikotak-kotak. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.